lagi dengan kita Miss dan Mister hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita mau beribadah sama Tuhan. Kita siapkan hati kita mau datang sama Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena pagi ini kalau kami boleh bertemu dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh menolong kami, memimpin kami dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak sudah siap memuji Tuhan kan? Nah, hari ini di sini akan mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama bergerak memuji Tuhan lewat tarian. Oke, siap semuanya? Kita mau nyanyi lagu It's About Love. Anak-anak posisinya gini ya. Ikutin saya.
biarlah waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, semakin berbuah. Oke? Kita nyanyikan ya sama-sama. Buka Alkitab, lalu ku baca. Ikutin misalnya ya. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah lebih besar. Berbuah, berbuah, oh, sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah lebih besar. Berbuah, berbuah, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah lebih besar, semakin besar anak-anak. Berbuah, 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 oh. Halo anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga yang akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, Miss mau tanya nih kepada kalian, menurut kalian siapa sih sesama kita manusia? Apakah orang Kristen saja? Atau keluarga kita saja? Atau tetangga kita? Atau semua orang yang ada di dunia ini? Coba kalian pikirkan siapa ya sesama kita ini? Nah anak-anak, di dalam Alkitab juga ada loh yang bertanya tentang siapa sih sesama kita manusia. Nah dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Nah kira-kira Tuhan Yesus menjawab apa ya? Tuhan Yesus menjawab dalam perumpamaan. Nah itu ada di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ke 37. Nah, di situ Tuhan memberikan jawaban melalui perumpamaan. Anak-anak tahu nggak perumpamaan itu apa? Ada yang tahu nggak? Nah, perumpamaan itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi itu memiliki makna yang bisa kita pelajari. Nah, di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 ini, di sini ada perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, anak-anak, di dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus menceritakan tentang ada seorang orang Yahudi, dia mau lewat nih, mau pergi ke Yeriko. Tapi anak-anak, apa yang terjadi ketika dia ada di perjalanan, ketika menuju ke Yeriko tersebut, dia bertemu dengan seorang penyamun. Nah, menurut anak-anak, penyamun itu apa ya? Penyamun itu adalah perampok. Nah, jadi ketika orang Yahudi itu mau lewat ke Yeriko, dia bertemu dengan perampok. Apa yang dilakukan oleh penyamun itu? Dia merampok semua harta yang ada pada orang Yahudi tersebut. Lalu apa yang dilakukan orang perampok itu? Dia memukuli orang tersebut sehingga orang Yahudi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tergeletak sehingga dia luka-luka sangat parah. Akhirnya dia tergeletak, dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, anak-anak, coba ya kalau misalnya nih kalian lewat
lewat ke sana. Lihat, ada orang Yahudi itu, ada orang tersebut yang sudah dirampok, sudah habis hartanya diambil oleh penyamun itu, terus dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ketika kita lewat di sana, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita mau menolongnya atau kita ya udahlah dibiarkan saja orang itu? Nah, coba kalian pikirkan ya. Kalian mau menolong atau tidak? Nah, anak-anak, dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus memberikan 2 respon. Nah, apa yang pertama? Yang pertama adalah ada seorang imam yang lewat. Nah, apa yang dilakukan oleh imam tersebut? Dia hanya melihat orang tersebut, orang Yahudi yang tadi, anak-anak. Dia hanya melihat orang tersebut, tapi dia tidak mau menolong. Bahkan dia hanya lewat dari seberang jalan. Nah, itu orang yang pertama ya anak-anak. Yang kedua adalah orang Lewi. Sama orang Lewi juga, dia bukannya menolong, tetapi dia juga hanya melihat dari kejauhan. Dia hanya melihat dari kejauhan dan tidak mau mendekati, bahkan tidak mau menolong orang tersebut. Nah, yang ketiga anak-anak, nah ini adalah ada yang lewat, yaitu seorang Samaria. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih yang akan dilakukan oleh orang Samaria ini? Apakah orang Samaria ini akan menolong orang Yahudi itu atau tidak? Nah, anak-anak, tahu tidak, orang Samaria dan orang Yahudi itu, mereka itu tidak akur loh anak-anak. Jadi mereka itu selalu bertengkar. Nah, tapi apa respon yang dilakukan oleh orang Samaria itu? Apa yang terjadi anak-anak? Orang Samaria itu mau menolong orang Yahudi tersebut. Walaupun mereka tidak akur, walaupun mereka saling bermusuhan, tetapi orang Samaria itu mau menolong orang Yahudi tersebut. Bahkan anak-anak, orang Samaria itu menolong orang Yahudi. Bahkan dia membalut luka-lukanya, membersihkan luka-lukanya. Bahkan dia juga membawa dia kepada penginapan supaya dirawat. Nah, anak-anak, bukan hanya itu saja. Dia juga memberikan uang sebesar 2 dinar supaya perawatnya itu bisa merawat orang Yahudi tersebut. Bahkan anak-anak, ketika walaupun nanti ada yang kurang, misalnya biayanya kurang, nanti dia ngomong kepada tukang penginapannya itu, dia berbicara kalau misalnya nanti ada yang kurang, bahkan dia akan mau membiayai lagi. Wah, anak-anak, sungguh luar biasa ya apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Nah, anak-anak, coba ya kita baca dari ayat yang ke-36. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Siap, 1, 2, 3. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Nah, tadi dari awal Luis sudah kasih pertanyaan nih kepada kalian. Siapa sih sesama kita? Apakah orang Kristen saja? Atau teman kita, tetangga kita? Atau misalnya keluarga kita? Atau semua orang yang ada di dunia ini? Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus anak-anak? Di dalam ayat yang ke-37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Nah, anak-anak, jadi yang murah hati itu siapa anak-anak? Berarti orang yang ketiga atau orang Samaria. Dia menunjukkan belas kasihannya itu kepada orang Yahudi atau orang yang tadi kena rampok. Nah, anak-anak, untuk kita nih sebagai anak-anak Tuhan, maka kita juga harus bisa bermurah hati kepada orang lain, bukan hanya sekedar mau menolong. Saya mau menolong karena dia Kristen, karena dia saudara saya atau dia keluarga saya. Tidak seperti itu. Walaupun kita nih di sekolah pasti beda suku kan, kita beda adat kan, kita berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda-beda. Saya
tidak mau berteman dengan orang itu, atau saya tidak mau menolong orang itu karena dia beda dengan saya, karena dia tidak seagama dengan saya, karena dia tidak satu keluarga dengan saya, atau karena dia tidak satu suku dengan saya, jadi saya tidak mau menolong. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Tuhan mau kita ini bisa memiliki hati yang murah hati. Kita mau menolong orang yang walaupun berbeda dengan kita. Nah, tadi seperti kata Tuhan Yesus, pergilah dan berbuatlah demikian. Maka ini adalah perintah Tuhan. Sesama kita manusia berarti semua orang yang ada di dunia ini, tanpa kita membeda-bedakan orang tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah kalian mau menolong orang yang berbeda dengan kita? Apakah kita juga mau bermurah hati kepada orang lain yang sangat membutuhkan? Nah, kita sama-sama belajar untuk hal itu ya anak-anak, supaya kita juga bisa mau menolong, supaya kita juga mau bisa bermurah hati kepada sesama kita. Oke anak-anak, cukup sampai di sini ya untuk firman Tuhan kali ini. Kita akan tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengajarkan kami supaya kami bisa bermurah hati kepada sesama kami manusia. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anak, sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli ya, dengan posisi yang sempurna. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang ibadah kita sudah selesai anak-anak. Oke, sampai ketemu lagi di ibadah online berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.